istana. Bagal ini kayak hewan-hewan istimewa gitu ya. Ini juga tidak bisa lari cepat. Biasanya orang pakai raja-raja di sana di taman-taman istana. Tapi raja-raja biasanya kalau ikut perang, memang dia siapkan kuda untuk melarikan diri kalau memang ada apa-apa. Bagal ini dipakai kalau dia rasa dia sudah menang. Rupanya pasukan untuk berperang, si Yaksum pikir pasti menang. Si Yaksum pikir pasti menang. Maka Yaksum pindah dari kudanya ke Bagal. Lalu Saif bin Ziyadin mengatakan, hai Hurmuz, dia sudah pindah dari kuda ke Bagal. Karena sempat Hurmuz bilang, beritahukan kepada saya kalau dia pindah dari kudanya ke Bagalnya. Dia sudah merasa aman. Maka waktu pindah, kata Saif, hai Hurmuz, dia sudah pindah ke Bagalnya. Dalam buku-buku sejarah dikatakan, Hurmuz ini sempat mengatakan, dia telah pindah dari kuda yang kuat kepada anak betinanya keledai, pastilah dia akan hancur. Lalu Hurmuz menarik busur panahnya dari atas gunung di belakang pasukannya. Itu anak panahnya dilempar ke arah Yaksum dan kena ke permata, itu pecah tembus dari kepalanya. Dalam buku sejarah begitu. Sampai akhirnya Yaksum mati. Dengan matinya Yaksum, maka kerajaan Afrika yang tadinya dari Najasyi habis, Abraha semua keturunannya habis, gitu kan? Keluar semua, ke pasukan itu pada lari kembali ke Afrika. Maka Yaman menjadi di bawah kekuasaan Persia. Jadi ini tadi bagaimana Yaman menjadi Yahudi, bagaimana pindah ke Nasrani, bagaimana sekarang pindah ke kekuatan Persia. Sampai dan akhirnya pada saat berkuasa di Persia, Saif bin Ziyadin yang tadi minta tolong supaya kirim pasukan merebut ke kerajaan orang tuanya, itu nggak dikasih kerajaan oleh Persia. Dia hanya jadi masyarakat biasa juga, jauh-jauh tadi ke sana, ternyata bantuannya bukannya tambah untung malah tambah dikuasain. Tadinya ini beragama Nasrani, masih mending beriman sama Allah. Ini yang datang sekarang beriman menganggap Kisra adalah Tuhan. Jadi tambah ngaco jadinya. Sampai sekarang ada pepatah bahasa Arab, kalau kau cari dukungan, jangan cari dukungannya Saif bin Ziyadin. Paham ya? Jadi Saif bin Ziyadin ini minta tolong dari Kisra, ternyata bukannya diberikan dia kerajaan, malah dia kembali kepada masyarakat biasa dan mengacaukan negaranya lebih kacau dari sebelumnya. Maka dikatakan jangan kau cari dukungan seperti dukungannya Saif bin Ziyadin. Keluarlah pepatah bahasa Arab seperti itu. Akhirnya teman-teman sekalian, kita akan tutup dengan pada masa itu, jadi yang berkuasa Hurmuz. Setelah Hurmuz ini mati, datang anaknya bernama Murzuban. Murzuban berkuasa, dia tetap tunduk dengan Kisra. Kemudian datang Tujuban, lalu datang setelah itu ada Bazan. Jadi Hurmuz ini punya yang tadi panglima perangnya Persia, dia jadi raja di Yaman, kemudian datang anaknya Murzuban, Murzuban mati Tujuban lagi datang Bazan. Di zaman Bazan inilah Nabi SAW mengirim surat kepada Kisra untuk ngajak masuk Islam. Kan waktu Nabi SAW kirim surat ke Persia, tiba di tangannya Persia, Kisra dengan sombongnya mengatakan apa? Siapa orang ini? Dari Jazirah Arab, dari Mekah nggak dikenal apa-apa. Terus minta saya tunduk. Maka dia pun merobek surat Nabi SAW dan utusan Nabi dibunuh. Maka kata Nabi SAW, mazzaka risalati, mazzakallahu mulkah. Dia telah merobek suratku, Allah akan robek kerajaannya. Gitu kan? Nah di zaman Bazan, cucunya, cicitnya si Hurmuz tadi, itu suratnya Nabi SAW tiba di Kisra. Lalu Kisra bilang, kirim surat ke Bazan. Bazan kan berkuasa di Yaman. Tangkapkah ini? Berkuasa di Yaman. Si Bazan ini dikatakan oleh Kisra, tuh di Jazirah Arab tuh, di kota Mekah ada yang ngirim surat sama saya ngaku-ngaku Nabi tuh. Siapa itu? Tangkap dia, bawa ke saya. Kata Kisra dengan sombongnya, gitu kan. Maka Bazan tahu Mekah. Yaman kuat pada saat itu. Mekah adalah padang pasir, nggak ada apa-apa. Maka kata Bazan kepada dua panglima perangnya, pergilah kalian berdua ke Mekah, ambil tuh yang namanya Muhammad, bawa ke sini, kita bawa ke Kisra. Nggak usah kirim pasukan. Pergilah dua orang ini. Ketemu dengan tanya, ketemu dengan Nabi SAW. Wahai Muhammad, sebelum Kisra kirim pasukan, sudahlah, ya, ikut saja dengan kami. Nggak ada gunanya, gitu. Nggak usah melawan. Kata Nabi SAW, kalian mau kenal tentang Islam nggak? Saya jelaskan dulu.
Mereka bilang silahkan, dijelaskanlah Islam itu begini, semua dijelaskan. Baik, tapi kami yakin Kisra Tuhan kami. Kami nggak akan beralih, gitu kan? Kata Nabi SAW, bagaimana kalau Tuhanku membunuh Tuhan kalian? Kisra diyakini waktu itu Tuhan. Kata mereka, bagaimana bisa? Dia bilang, Nabi SAW mengatakan, sampaikan kepada Bazan, pimpinan kalian di Yaman, gitu kan? Kalau malam ini, hari ini, Tuhanku telah membunuh Tuhan kalian, Kisra. Bagaimana kau bisa tahu? Wahyu dari langit. Memang Allah menyampaikan. Kalau Kisra dibunuh, Allah membunuhnya pada hari itu. Sampaikan kepada Bazan masalah itu. Kalau seandainya berita itu tidak benar, datang sini tangkap, saya nggak akan kemana-mana, kata Nabi SAW. Pulanglah dua prajurit ini, Bazan tanya, bagaimana ceritanya? Muhammad itu kita sudah temui, dia jelaskan agamanya begini, beriman kepada Allah, Allah itu Tuhan mencipta langit dan bumi, Esa, segala macam berhubungan dengan Islam dijelaskan. Dua prajurit jelaskan kepada Bazan, Bazan tertarik dengan agama Islam ini, gitu kan? Lalu kata prajuritnya, dia bilang, Muhammad mengatakan, kita tentu mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kalau Tuhannya telah membunuh Tuhan kita Kisra kemarin. Kebetulan dari Yaman waktu itu menuju ke sana, ya perjalanan sekitar 2 pekan, ini sudah dibunuh pada saat itu. Dan dari Madain ibu kota Kisra, itu kalau menuju ke Yaman 1 bulan perjalanan, jauh sekali. Maka kata Bazan, dari mana dia bisa tahu itu? Katanya dia bilang wahyu. Kata Bazan, kalau betul apa yang dia sampaikan, kita akan beriman pada dia. Karena tidak mungkin ada yang tahu berita zaman dulu, nggak ada alat komunikasi, bisa tahu tiba-tiba itu bagaimana caranya. Tunggu, sebulan kemudian, jadi 1,5 bulan setelah kejadian itu, maka datanglah informasi dari Madain kalau betul-betul Kisra mati di malam itu. Maka Bazan dan seluruh pasukannya, pasukan Persia waktu itu yang berkuasa, masuk Islam. Dan Nabi SAW mengakui kerajaan Bazan. Mengakui kerajaan Bazan. Ya. Dan pada saat itu Bazan meninggal dunia, sampai meninggal dia dalam keadaan Islam rahimahullah. Kita tidak katakan radhiyallahu anhu karena tidak sempat bertemu dengan Nabi SAW. Karena definisi sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi, melihat dengan mata kepala, atau bersalaman, ya, atau berhadapan langsung. Seperti Ibnu Ummul Maktum, buta matanya, tapi beliau datang dan bertemu dengan Nabi SAW, interaksi langsung. Maka dikatakan sahabat. Tapi orang yang beriman pada Nabi SAW di waktu Nabi masih hidup tapi tidak pernah bertemu langsung, dikatakan tabi'in. Makanya Bazan dimasukkan oleh para ulama dalam kategori tabi'in. Dan setelah Bazan meninggal, datang anaknya namanya Syikhir, dan Syikhir ini akhirnya juga sama, tetap dalam keadaan Islam, dan seluruh wilayah Yaman pada saat itu masuk Islam. Jadi bukan cuma sekedar pasukan Persianya, tapi masyarakat Yaman juga menjadi Muslim pada saat itu, juga menjadi Muslim. Sampai muncul seseorang yang bernama Aswadul Unsi. Aswadul Unsi ini sama dengan Musailam Al-Kadzab yang mengaku sebagai Nabi di zaman Nabi SAW. Di akhir hidup Nabi kan ada 2 orang yang akhirnya diperangi oleh pasukan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ajma'in. Sahabat-sahabat ini mulia, mereka menyerang Aswadul Unsi dan Musailam Al-Kadzab. Awas Aswadul Unsi ini dia yang membunuh Syikhir, anaknya si Bazan tadi yang sudah masuk Islam. Dia membunuh Syikhir, kemudian dia mengaku sebagai Nabi dan dia memaksa Yaman untuk mengakui dia sebagai Nabi. Tapi setelah itu dikalahkan oleh pasukan Khalid bin Walid. Kemudian kembalilah beriman kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah sudah selesai tema kita siang ini, dari masuknya Yahudi di Jazirah Arab, Nasrani, kemudian bagaimana hancurnya pasukan gajah, kisah tentang Abraha dan Iryad, pasukan Najasyi masuk, pasukan Persia masuk, dan terakhir bagaimana Yaman, ya, yang merupakan tadinya memang basis kekuatan-kekuatan militer ini masuk Islam. Dengan masuk Islamnya Bazan, dan sudah kita jelaskan sampai anaknya Syikhir pun diakui kerajaannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah nanti malam kita akan lanjutkan kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ada rentetan histori sebelumnya. Seperti masalah kisah Qusay bin Kilab, kisah salah satu keturunan Fikhir atau Quraisy. Lalu kemudian kita jelaskan panjang lebar tentang Abdul Muttalib dan seterusnya. Ini akan kita paparkan insyaallah pada pertemuan kita nanti malam. Allahu alam. Mungkin begitu dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.